Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala Sekolah hebat seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama saya Teguh Julizal akan membuat tutorial cara melakukan penilaian perilaku kerja pada aplikasi SKP Kinerja tahun 2023, di mana sekarang sudah berada pada bulan November. Lebih kurang 1 atau 2 bulan lagi kita harus menyelesaikan kinerja tahun 2023. Baiklah, langsung saja untuk video kali ini. Kita mulai. Yang pertama, koneksi internet Bapak Ibu harus baik ya, harus bagus ya Bapak Ibu ya. Nah, langsung saja kita ketik kinerja. Selanjutnya Bapak Ibu akan klik langsung di sini kinerja. Setelah tampil seperti ini, Bapak Ibu langsung login menggunakan NIP dan password yang sudah dibuat pada saat pertama melakukan login ya. Sign in. Nah, pada tampilan seperti ini, Bapak dan Ibu di sini tentunya sudah membuat atau menyusun kinerja ini ya, dari mulai bulan Januari sampai bulan Desember ya. Di SKP kita coba lihat sebentar di profil kepala sekolah, statusnya oke. Jika ada perubahan Bapak Ibu silakan langsung diedit di sini. Itu golongan dan seterusnya bisa diedit ya Bapak Ibu ya. Pada video tutorial sebelumnya saya juga sudah membuat cara menyusun SKP kepala sekolah dan guru ya Bapak Ibu ya. Boleh disimak. Nah, di sini di video ini kita mengisi atau melakukan penilaian terhadap guru ya, atau bawahan kita. Baik, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah hebat seluruh Indonesia, caranya jika profil yang tadi sudah tidak ada perubahan, langsung saja kita klik SKP. Baik. Nah, di sini Bapak Ibu, status kita sebagai kepala sekolah di sini adalah persetujuan. Nah Bapak Ibu, status kepala sekolah itu ada 3 juga sama dengan guru. Ada status draft, pengajuan, dan persetujuan. Nah, bedanya dengan guru, kepala sekolah itu dapat mengubah sendiri statusnya. Sedangkan guru itu dapat diubah oleh kepala sekolah. Seperti itu ya. Nah, langsung saja kita klik lihat SKP bawahan. Nah, SKP bawahan Bapak Ibu, maksudnya SKP bawahan di sekolah ya Bapak Ibu, jika sudah mengajukan, contoh seperti ini, sudah mengajukan, kita sebagai kepala sekolah itu dapat langsung menilai ya. Di sini kebetulan persetujuan, nanti kita ubah dulu ke pengajuan, dapat menilai perilaku kerja. Caranya nanti pada saat status ini pengajuan ya, pengajuan, nanti klik di sini detail. Kita ubah dulu status yang bersangkutan ya, status bawahan kita menjadi pengajuan. Pada saat status pengajuan, kepala sekolah dapat menilai perilaku kerja. Tetapi pada saat status bawahan kita persetujuan, kita tidak dapat menilai lagi, sudah dikunci. Nah, di sini ini namanya penilaian perilaku kerja. Dikunci ya, saya ulangi. Pada saat status bawahan kita, nah di sini ya, status bawahan kita itu persetujuan, maka penilaian perilaku kerja bawahan oleh atasan itu tidak bisa dilakukan. Bagaimana caranya? Misalkan sudah terlanjur kita sahkan. Nah, caranya Bapak Ibu tinggal mengubah status di sini, edit status. Saya ulangi, di SKP bawahan. Nah, kita pilih di sini status bawahan yang sudah mengajukan. Seperti itu ya. Nah, yang draft ini artinya mereka, kepala bawahan kita ini belum mengajukan kembali setelah perbaikan. Nah, misalkan di sini kita klik detail.
kita ubah status Bapak Ibu ya, ubah status. Nah, di sini status bawahan kita sudah persetujuan, kita terlanjur, klik. Sedangkan penilaian perilaku kerja belum kita lakukan. Nah, seperti itu ya, kira-kira kita ubah kembali menjadi pengajuan. Klik OK. Nah, kita lihat kembali Bapak Ibu. Nah, di perilaku kerja, penilaian perilaku kerja sudah aktif di sini. Nah, perilaku kerja bawahan kita tadi. Misalkan kita ada penilaian kita terhadap bawahan kita itu belum maksimal. Kita mau edit kembali atau mau isi dari awal, sama saja langkahnya Bapak Ibu. Misalkan di sini tinggal klik aja di sini, atau jika masih baru belum kita isi sama sekali, ini kosong Bapak Ibu. Kita tinggal tambah atau edit aja di sini. Nah, kita isi. Nah, cara mengisinya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu harus perhatikan indikator yang ada diberikan di sebelah kiri Bapak Ibu ya. Misalkan berorientasi pelayanan. Di sini indikator yang diberikan itu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, melaksanakan perbaikan tiada henti. Nah, Bapak dan Ibu di sini dapat menjadi acuan dalam menilai perilaku kerja bawahan Bapak dan Ibu ya. Nah, contoh di sini bawahan kita di sini memiliki kemampuan. Nah, kita edit aja. Kita tidak boleh jauh lari dari sini ya. Kira-kira memiliki kemampuan, ramah, cekatan dan dapat dalam memenuhi kebutuhan peserta didik dan sekolah. Kira-kira sudah sesuai? Oke. Jika tidak sesuai, kita tinggal mengedit di sini ya. Tinggal edit sesuai dengan kita edit kembali misalkan. Nah, seperti ini. Kita okekan saja. Yang indikator berikutnya Bapak Ibu, di sini ada akuntabel, kompeten, dan seterusnya. Ini juga sama. Ya, ini sesuaikan dengan kondisi atau perilaku kerja bawahan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tidak boleh menyamakan antara bawahan satu dengan bawahan yang lain. Ya, pasti tidak sama dalam menilai perilaku kerja. Nah, saya sarankan Bapak dan Ibu di sini jangan menggunakan kata-kata yang singkat seperti misalkan di sini baik. Nah, sangat tidak disarankan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Bagaimana juga Bapak Ibu, silakan isi saja sesuai dengan perilaku kerja bawahan Bapak dan Ibu. Indikatornya di sebelah kiri ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, inilah kira-kira. Di indikator kedua, akuntabel. Juga sama, boleh diisi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ketiga, kompeten, harmonis, loyal, dan yang terakhir adalah kolaboratif. Seperti itu. Bapak Ibu bisa mengedit ini. Ya. Nah, di sini boleh diedit sesuai dengan kebutuhan atau perilaku kerja bawahan Bapak dan Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu isi perilaku kinerja ini bawahan Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu langsung mengubah status menjadi persetujuan kembali. Untuk apa? Karena seandainya Bapak dan Ibu lupa atau sengaja tidak mengubah status ini dari pengajuan ke persetujuan, maka bawahan kita atau guru itu tidak dapat mengisi rencana aksi dan upload dokumen Bapak dan Ibu ya. Sekarang posisi guru itu status pengajuan. Pengajuan itu merupakan proses penilaian perilaku kerja oleh kepala sekolah, oleh atasannya. Nah, setelah diisi perilaku kerja penilaiannya, kepala sekolah dapat mengubah kembali menjadi persetujuan. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, pada saat status persetujuan, nah Bapak dan Ibu tidak dapat lagi mengisi perilaku kerjanya, penilaian perilaku kerja ini Bapak Ibu tidak bisa mengisi lagi, sudah dikunci. Seperti itu. Nah, langkah berikutnya setelah persetujuan, nah kita arahkan atau instruksikan atau perintahkan ke bawahan kita, baik guru ataupun TU, mengisi rencana aksi dan upload dokumen. Seperti itu.
ya. Jadi langkahnya dari mulai awal itu draft statusnya, kepala guru atau bawahan kita itu dapat mengisi profil, membuat RHK, buat SKP dan seterusnya. Selanjutnya mengajukan pada status pengajuan, kepala sekolah menilai di perilaku kerja, kemudian kepala sekolah menyetujui statusnya menjadi persetujuan. Selanjutnya kepala sekolah memerintahkan guru atau bawahannya untuk mengisi rencana aksi dan upload dokumen seperti itu ya. Seperti itu berulang-berulang terus. Jadi langkahnya seperti itu Pak Ibu. Jadi cukup sekian cara mengisi penilaian penilaian perilaku kerja bawahan kita. Semoga bermanfaat. Untuk tutorial berikutnya saya akan mencoba membuat membuat tutorial cara mengupload atau mengisi rencana aksi guru dan mengupload dokumen. Cukup sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.